Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Jerry Adu. Baru-baru kita tahu ada sebuah video tentang debat lintas agama, Historical Jesus, antara Pendeta Ezra Soru dan Ustadz Kainama. Yang menarik dari perdebatan ini adalah pesan terakhir, closing statement dari Pendeta Ezra Soru yang mengatakan, kembalilah pada Yesus Kainama sebelum engkau mati. Sebelum Kainama, Ustadz Kainama mati, pesan Pendeta Ezra Soru adalah, sebelum kamu mati, terimalah atau kembalilah pada Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah statement dari seorang Pendeta Ezra Soru. Nah, apa tanggapan kita? Apakah itu sebuah paksaan? Apakah itu sebuah statement yang berlebihan? Tapi sebelum saya memberi tanggapan atas statement ini, tentu dari sisi iman Kristen, saya ingin kita mendengar dulu video ini. Video singkat ini, pesan terakhir sebelum Kainama mati, Ustadz Kainama mati, dia harus kembali kepada Tuhan Yesus. Mari kita simak video berikut ini. Di video ini kita akan dengar statement yang keras daripada Pendeta Ezra Soru. Sebelum kamu mati, Kainama, kembali dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat video berikut ini. Maka wajar Pak jadi mualaf. Ya, nah, karena itu saudara, diam, saya tidak bicara dengan saudara. Moderator yang berhak menegur saya. Dan karena itulah, maka menurut saya, ya, kita memang perdebatan kita akan berakhir. Tapi ingat ya, bahwa tadi saya sudah bilang, Yesus mati dan bangkit itu penting untuk keselamatan. Saya menghargai saudara-saudara semua, termasuk Pak Kainama. Tapi Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya, sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu sebelum innalillahi wa innalillahi raji'un. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah Anda melihat video tadi, kira-kira apa pandangan Anda mengenai video statement daripada Pendeta Ezra? Apa salah? Apa terlalu keras? Apa terlalu berlebihan? Mungkin dari sisi toleransi orang menganggap bahwa Pendeta Ezra Soru terlalu memaksakan kehendaknya. Tetapi itu pikiran siapa saja boleh. Tetapi mari lihat pandangan Kristen, pandangan teologi Kristen khususnya, pandangan Alkitab. Saudara-saudara, dalam closing statement Pendeta Ezra Soru kepada Ustadz Kainama yang intinya meminta Ustadz Kainama, sang mualaf itu sebelum dia mati, dia harus menerima kembali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau bicara tentang statement ini, kita mulai dulu dari sini. Tentu setiap agama memiliki misi, memiliki visi yang unik dan punya visi dan misi masing-masing. Tentu kita juga punya ajaran dan keyakinan masing-masing, termasuk dalam hal menawarkan jalan keselamatan. Dalam konteks iman, saudara dengar, dalam konteks iman Kristen khususnya, inti dari ajaran ini adalah kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menawarkan keselamatan dan kehidupan kekal bagi manusia. Jadi, Pak Ezra sedang menjalankan sebuah misi, visi daripada Allah sendiri, yaitu menyelamatkan seluruh dunia. Nah, kembali pada video tadi, menanggapi video pernyataan Pendeta Ezra Soru yang meminta Ustadz Kainama mualaf itu untuk kembali sebelum mati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa pandangan kita? Khusus pandangan, kalau saudara tanya pandangan saya, maka mari kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pendeta Ezra Soru menurut saya adalah bagian, pertama saudara tahu, adalah bagian iman Kristen. Kenapa bagian iman Kristen dari pernyataan Pak Ezra Soru? Karena itu merupakan komitmen untuk menyebarkan Injil dan menawarkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kalau saudara membaca dalam Matius 28, 19, 20,
yang terkenal dengan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pernyataan Pak Esra tidak pernah salah dalam iman Kristen. Karena apa? Karena itu adalah pernyataan yang lahir dari hati Tuhan sendiri. Tuhan ingin supaya hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan menyampaikan Injil. Dan Injil yang paling utama adalah menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, menyampaikan Injil kepada banyak orang, sehingga banyak orang bisa mengenal Yesus, percaya Yesus, dan diselamatkan. Nah, karena itu yang kedua, saudara, atau yang berikut, saya mau menanggapi apa yang merupakan pernyataan dari video Pak Esra. Dia minta Kainama kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum koid, sebelum mati. Karena bagi umat Kristen, saudara dengar baik-baik, kenapa ini harus dilakukan oleh Pendeta Esra? Karena bagi umat Kristen, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Oleh karena itu ia menyampaikan pesan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah bagian, perhatikan, adalah bagian dari kesaksian mereka, termasuk Pendeta Esra, termasuk tawaran Pak Esra kepada Ustadz Kainama adalah kesaksian firman Tuhan yang disampaikan. Jadi maaf, saudara-saudaraku yang beragama lain, kami tidak sedang memaksa, tapi itu adalah sebuah hati Tuhan untuk diselamatkannya setiap orang. Dan tidak boleh ada yang binasa. Dan caranya adalah memberi kesaksian bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yang berikut, saudara, yang paling penting, beberapa hal yang saya mau sampaikan, beberapa hal penting mengapa saya setuju dengan pernyataan Pak Esra. Dan para hamba-hamba Allah harus setuju untuk kita melakukan ini. Karena ini, saudara, mengapa orang harus kembali menerima Yesus Tuhan, atau mengapa orang, setiap individu, setiap manusia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan paksaan, ini tawaran. Tawaran ini Anda ambil, Anda selamat, Anda tidak ambil, Anda binasa. Nah, mungkin Anda berkata, oh, saya tidak mau, kenapa? Oh, tidak ada urusan. Tapi sebagai hamba Allah, kami harus taat pada Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyampaikan kabar baik ini. Pertama, dengan menyampaikan kabar baik ini, kami menjadi orang yang mengasihi saudara. Bayangkan ada seorang yang sudah akan masuk dalam jurang, lalu Anda tidak mengingatkan dia, dan dia masuk jurang. Betapa sedihnya kita. Demikian, Kainama adalah orang yang dianggap oleh orang Kristen, orang percaya Yesus sebagai orang yang terhilang. Dan kalau ia tidak disampaikan secara cepat, setiap manusia akan berjumpa dengan alam maut atau kematian. Dan betapa sedihnya orang yang akan pergi binasa, kami tidak menyampaikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu sekali lagi, mengapa inti daripada orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ustadz Kainama khususnya. Kalau saudara juga dengar, Ustadz dengar, saya mengasihi saudara, saya bukan siapa-siapa, saya hanya pendeta Jiriadu, seorang pendeta kecil dari kota Kupang juga, hanya mau menyampaikan satu kata ini, Yesus mengasihimu dan Yesus ingin engkau kembali. Atau siapapun yang sempat jadi mu'alaf, yang telah meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin karena saudara tidak mengerti, mungkin karena saudara tidak tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara, maka dengar pesan saya ini. Ada beberapa alasan teologis dan spiritual yang menyadarkan kita keyakinan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama, kenapa harus orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Terima kasih Pak Pendeta Esra Soru. Pertama, karena keselamatan hanya datang melalui Yesus Kristus. Ingat, yang pertama dasarnya adalah karena keselamatan hanya datang melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus, banyak nabi, banyak Allah, banyak Tuhan. Tapi yang bisa menyelamatkan kita hanya nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Dalam iman Kristen, Yesus Kristus dianggap sebagai satu-satunya. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Jalan untuk memperoleh keselamatan dan hubungan yang benar dengan Allah. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah paling penting dalam hidup kita untuk menerima anugerah, keselamatan, dan pengampunan dosa yang diberikan Allah. Jadi, inti kekristenan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan keselamatan. Di luar itu, no.
menurut catatan Alkitab, bukan menurut agama saya, tapi menurut Yesus Kristus, hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, tanpa Yesus, tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Sekali lagi, ini menurut iman Kristen. Karena Pak Ezra menawarkan kepada Pak Ustadz Kainama, maka saya harus menjelaskan juga bahwa saya setuju dengan Pak Ezra di hal ini. Bahwa tanpa Yesus, tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Saudara berpikir, saudara buat baik, mungkin saudara pikir bisa berbuat dengan berbuat baik, Anda mendapatkan pengampunan. Menurut iman Kristen, hanya dengan menerima Yesus, kita menerima pengampunan dosa. Saudara, Kristen, orang Kristen percaya, umat Kristen percaya bahwa semua manusia itu telah jatuh dalam dosa dan terpisah dengan Allah. Menurut Alkitab dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun. Maaf, tidak ada satu nabi pun yang tidak berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Karena itu, percaya kepada Yesus, saudara lepas dari kebinasaan dan dosa. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa umat manusia melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Dengan menerima Yesus, perhatikan kata ini, dengan menerima Yesus, seseorang menerima pengampunan dosa dan dibebaskan dari hukuman dosa yang seharusnya diterima akibat dosanya. Roma 6 ayat 23, dosa adalah maut. Saudara-saudara, yang ketiga, tanpa Yesus kita mati dalam dosa. Ya saudara-saudara, tanpa Yesus, tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua akan mati dalam dosa. Mari kita baca Yohanes pasal 8 ayat 23-24 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Menarik ayat 24 dari Yohanes pasal 8. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi, saudara lihat ini, tanpa Yesus, manusia tetaplah manusia berdosa. Hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan percaya, beriman bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, lah yang membuat dosamu diampuni. Jadi tidak ada manusia yang bisa menebus manusia. Tidak ada tidak ada ilah yang bisa menebus kita dari dosa. Dosa is dosa yang membuat Allah murka kepada manusia. Yang bisa menghentikan murka Allah atas dosa manusia hanya Yesus. Dengan mati di atas kayu salib, dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dia menghapus segala dosa kita, memberi kita pengampunan. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa tegasnya Pak Ezra Soru untuk menyampaikan pada Kainama. Dan saya juga dari tempat ini, dari waktu ini juga saya mau menyampaikan kepada Kainama dan para mu'alaf yang lain. Bahwa sebagai hamba Allah kami punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa ketika Anda tidak percaya Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda binasa. Sekali lagi, ini bukan bicara tentang tidak toleransi. Ini bukan bicara tentang kami merasa agama kami paling benar. Ini bicara tentang keyakinan iman. Iman kami mengatakan bahwa Yesuslah yang menjadi Juru Selamat pribadi. Dan setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya diselamatkan, tapi juga diampuni dari dosa. Yang berikut, kenapa Pak Ezra mengatakan Pak Kainama harus kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum mati? Karena hanya dengan Yesus kita kembali memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia terpisah dengan Allah. Manusia jauh dari Allah. Manusia putus hubungan dengan Allah. Karena itu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti membuka diri untuk memiliki hubungan pribadi kembali dengan Allah. Orang Kristen percaya bahwa melalui Yesus, manusia dapat memiliki akses langsung kepada Allah dan mengalami kasih, bimbingan, serta damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus. Ini bukan hanya tentang agama, saudara. Ini bukan bicara tentang ritual ibadah. Ini bicara tentang hubungan yang intim, hubungan yang hidup, hubungan yang dinamis antara kita dengan Tuhan. Dengan mati di atas kayu salib,
Saudara-saudara, Alkitab mengatakan tirai bait Allah terbelah. Apa artinya? Orang Yahudi punya namanya bait Allah. Ada halaman, ada ruang suci, dan ada ruang Maha Kudus. Dan tempat kehadiran Tuhan biasanya ada di ruang Maha Kudus. Hanya imam yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi sejak Yesus mati di atas kayu salib, imam atau manusia bisa langsung berhubungan dengan Yesus. Karena di sanalah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya, tanpa Yesus, Anda mau coba bangun hubungan dengan amal, Anda mau bangun hubungan dengan Tuhan dengan perbuatan baik, tidak bisa. Hanya dengan Yesus kita kembali memiliki hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, atau yang berikut adalah bahwa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang harus kita lakukan atau apa dampaknya kalau orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Akan ada kehidupan baru dan transformasi. Ketika seorang menerima Yesus, mereka dipercaya menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Roh Kudus mulai bekerja dalam hidup mereka membawa perubahan dan transformasi yang sejati. Ini mencakup perubahan hati, pola pikir, cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, dalam iman Kristen ini adalah proses yang disebut dengan pengudusan, di mana seorang terus-menerus diperbaharui menjadi lebih serupa dengan Kristus. Yang berikut, mengapa orang harus diminta untuk kainama? Kamu harus diterima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kembali. Karena hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima apa yang disebut dengan kehidupan kekal. Di dunia ini atau nanti, dalam kehidupan akhir kita, hanya ada dua kehidupan. Mati yang kekal atau hidup yang kekal. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya Anda siap menghadapi atau menjalani kehidupan yang kekal. Salah satu janji terbesar dari iman Kristen adalah janji kehidupan kekal bersama Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, kenapa Pak Esra meminta pakai nama dan para mu'alaf lain untuk kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena tidak menerima Yesus, menolak Yesus itu artinya binasa. Sebaliknya menerima Yesus artinya Anda selamat atau Anda hidup kekal. Nah, kenapa Pak Esra menawarkan itu? Karena di neraka tidak enak, bos. Di neraka api membakar kita. Tidak peduli betapa engkau telah berbuat sesuatu apapun untuk sebuah agama. Tanpa Yesus, kematian kekal. Dengan Yesus, kehidupan kekal. Saudara-saudara yang berikut, mengapa Pak Esra menawarkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena di dalam Yesus, menurut orang percaya, menurut firman Allah, ada kedamaian dan ada pengharapan. Dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, ketidakpastian, kesulitan, iman justru kepada Yesus Kristus memberikan pengharapan dan kedamaian yang melampaui situasi dunia yang tadi saya sebutkan. Yesus berjanji akan memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Pengharapan ini adalah jangkar bagi jiwa yang memberikan kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi saudara, itulah mengapa orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, saudara-saudara, mengapa saya lihat Pak Esra begitu serius menyampaikan pesan, menyampaikan permintaan terakhir sebelum kainama mati, sebelum para mu'alaf mati, dan mungkin setiap orang yang telah meninggalkan iman percaya pada Yesus. Sebelum engkau mati harus kembali pada Tuhan Yesus, karena itu adalah panggilan jiwa dari orang-orang yang menyebutkan diri hamba Allah. Jadi kalau ada hamba Allah yang tidak menyampaikan kepada orang lain tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya karena jaga perasaan, hanya karena pikir toleransi, Anda salah besar. Anda tidak memiliki panggilan untuk mengasihi jiwa-jiwa. Jadi pesan terakhir, Yesus memberikan kita kesempatan, memberi kita jadi seorang hamba Tuhan, pendeta khususnya, untuk menjadi alat untuk memanggil orang-orang dan sekaligus tanda bahwa kita mengasihi jiwa-jiwa. Kalau tidak, Anda sedang jadi gembala upahan yang tidak mau orang lain diselamatkan. Panggilan untuk mengasihi adalah panggilan untuk seorang hamba Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita panggil kainama pulang, kita panggil para mu'alaf pulang, itu bukan karena kita benci mereka pindah agama, tidak. Justru karena kita mengasihi. Saya ulangi lagi. Kita memanggil Pak Ustadz Kainama
Dan juga orang-orang yang menjadi mu'alaf, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan ekstrim Kristen, dan itu bukan juga paksaan, itu juga bukan karena kami benci mereka. Justru itu adalah panggilan kami mengasihi. Dengan memberitakan kembali pada Yesus, kami sedang menyampaikan sebuah hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa yang terhilang. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga berarti menerima panggilan untuk hidup seperti Kristus, terutama dalam hal mengasihi Allah dan sesama. Yesus mengajarkan tentang kasih tanpa syarat, pengampunan dan pelayanan kepada orang lain. Hidup dalam kasih Kristus adalah tujuan dari kehidupan seorang Kristen. Jadi, justru kalau Pak Esra tidak menyampaikan pakai nama para mu'alaf dan orang-orang yang tidak percaya Yesus datang pada Tuhan, kami bukan seorang hamba. Kami hanya hamba dan gembala upahan. Hamba Allah yang benar. Di samping menyampaikan kebenaran, dia harus menyampaikan sebuah misi keselamatan. Bahwa Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Yesus ingin setiap orang diselamatkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Esra buat pesannya. Dan pesan itu saya percaya bukan hanya untuk pakai nama. Pesan itu untuk semua orang yang belum percaya pada Yesus. Saya berharap saudara yang mendengar ini, kalau Anda belum ambil keputusan, ambil keputusan. Karena besok akan terlambat. Inilah waktunya. Jangan sampai kamu binasa dan menyesal seumur hidupmu. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Jerry Ado dari Kota Kupang. God bless you. Tetap satu dalam satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita tetap bersaudara di dalam Tuhan, karena setiap agama punya kesempatan menyampaikan misi dan visi dari Allah masing-masing. Sekali lagi, God bless you. Tuhan memberkati.